يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul Azim. Hadirin sekalian, sidang majelis Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhingga nilainya. Seperti pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terketuk hati kita hadir di rumah yang mulia ini, di rumah Allah, dalam rangka memenuhi panggilannya untuk sholat Jumat bersama. Duduk bersama orang-orang muslim yang baik-baik, duduk bersama orang-orang mukmin yang baik-baik, dalam rangka pula mendengarkan khutbah Jumat yang insyaallah bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Untuk itu ucapan yang paling baik adalah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Di samping itu marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amarani, tuba liman la ra'ani wa amarani. Kata Rasulullah, berbahagialah bagi siapa yang pernah berjumpa denganku kemudian beriman kepadaku. Namun lebih berbahagia lagi bagi siapa yang tidak pernah berjumpa denganku namun beriman kepadaku. Insyaallah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua yang hadir pada hari ini, yang memang pada faktanya kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita beriman kepada beliau. Insyaallah atas kasih sayangnya, atas kerinduannya, maka kita insyaallah akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin tidak bisa berharap. Khatib berkenan pada hari yang mulia ini akan menyampaikan satu topik yang berjudul apabila jiwa dimasuki oleh iblis. Apa itu jiwa apabila dimasuki oleh iblis? Kita akan simak riwayat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan Nabi Musa dengan iblis. Maka dalam pertemuan itu terjadi satu dialog. Bagaimana dialog itu terjadi? Demikian. Nabi Musa bertanya kepada iblis, "Fa'akhbirni ma dzambul ladzi adnabat ibnu Adam ihtaqqa 'alaihi." Kata Nabi Musa kepada iblis, "Wahai iblis, tunjukkan kepadaku, kabarkan kepadaku dosa Adam, dosa manusia yang seperti apa apabila engkau telah merasuki jiwanya. Apakah itu mencuri, apakah itu berjudi, atau korupsi dan lain sebagainya?" Iblis menjawab, jadi kalau orang sudah dimasukkan iblis jiwanya dalam posisi puncaknya, jalan nafsuhu, kata iblis. Jika orang tersebut sudah mengaku dirinya paling pintar, sudah mengaku dirinya paling kaya, paling beramal, dia menjadi sombong dan takabur. Itulah ciri-ciri orang yang sudah dimasuki jiwanya oleh iblis. Ini kata iblis. Iblis selalu mempengaruhi anak Adam, selalu mempengaruhi manusia. Memang ditugaskan untuk membuat manusia leader, makhluk
riwayat dalam Al-Quran, orang yang telah diberi kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kekuasaannya hampir mencapai sepertiga belahan dunia, namun karena kesombongannya orang itu berani mengatakan ana rabbakumul a'la, ana rabbakumul a'la, bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Siapa dia? Dia adalah Fir'aun. Fir'aun dengan kekuasaannya, Fir'aun dengan kesombongannya itu, dengan ketakaburannya, dia berani mengatakan ana rabbakumul a'la, bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dengan kesombongannya itu, maka Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian contoh yang lain, Allah memberikan rezeki yang banyak kepada seseorang, harta yang berlimpah ruah dengan penuh perhiasan emas, perak yang dikawal oleh 4 orang bodyguard, sehingga 4 orang bodyguard yang tubuhnya besar-besar itu tidak kuat kewalahan membawa kunci-kunci gudangnya, saking banyaknya kunci-kunci itu. Siapa dia? Dia adalah Qarun. Qarun ketika diperintahkan untuk mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu, apa kata Qarun? Ana utiduhu innama utiduhu ala ilmin indi. Ini semua adalah jerih payahku, tidak ada campur tangan dengan siapapun. Maka dengan kesombongannya itu, Qarun pembinaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan ke muka bumi, rumah dengan harta bendanya. Oleh karena itu sampai saat ini, jika ada orang tiba-tiba menemukan berjamah di dalam tanah, orang akan mengatakan bahwa itu adalah harta Qarun. Hadirin sekalian, tidak lupa yang dimuliakan Allah. Hal ini sendiri berkenan untuk menyampaikan beberapa hal tentang kesombongan. Yang pertama, la taqtar bi kasratil ibadah. Yang kedua, la taqtar bi kasratil ilm. Yang ketiga, la taqtar bi kasratil akbar. Apa itu? Yang pertama, la taqtar bi kasratil ibadah. Jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa berlebihan, jangan lalai apabila kita sudah merasa banyak beribadah. Karena semua ini percuma, tidak ada gunanya, akan sia-sia apabila di dalam diri kita ada rasa sombong. Yang kedua, la taqtar bi kasratil ilm. Jangan merasa bangga, jangan lalai kita apabila sudah merasa berilmu. Semakin berilmu tinggi harusnya semakin menuntut ibadah kehidupan. Jangan lalai, karena semuanya yang tidak ada manfaatnya apabila di dalam diri kita ada kesombongan, ada rasa ujub. Yang ketiga, la taqtar bi kasratil akbar. Jangan kita merasa bangga apabila kita sudah banyak pengikutnya, apabila kita sudah banyak jamaahnya. Semuanya itu pun akan sia-sia apabila dalam diri kita itu ada rasa sombong. Kesombongan ini bisa dipandu oleh 4 poin, saudara-saudara. Yang pertama, ziyadatul mal. Yang kedua, ziyadatul manzilah. Yang ketiga, ziyadatul ilm. Yang keempat, ziyadatul ta'at. Ziyadatul mal adalah apabila orang tersebut nilai hartanya bertambah, nilai kekayaannya bertambah. Biasanya yang tadinya biasa-biasa saja, ketika orang menjadi kaya, OKB, orang kaya baru, maka ini cenderung bisa menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul manzilah. Bertambahnya nilai kedudukan, pangkat, jabatan. Yang tadinya biasa-biasa saja, ketika sekarang sudah menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi anggota dewan, maka ini juga berpotensi untuk menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilm. Bertambahnya nilai ilmu pengetahuan. Kalau kita merasa pintar, jangan merasa paling pintar. Kita pintar boleh, kita kaya boleh, tapi tidak boleh kita merasa paling sehingga merendahkan orang lain. Maka itulah yang kita larang. Tidak ada gunanya kalau ada dalam diri
bagi kita untuk sombong. Yang keempat, ziyadah kuat, yaitu bertambahnya nilai ibadah yang tadinya biasa-biasa saja, sekarang sudah sering ke masjid, sholat berjamaah, kemudian ini itu berpotensi untuk menjadi sombong. Jadi hadirin sekalian, kesombongan itu benar-benar merugikan diri kita. Amal baik kita semuanya sirna, sia-sia apabila dalam diri kita sedikit apapun ada rasa sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, bagi siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Kemudian perhatikan juga di dalam firman Allah surah Luqman, Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah dalam firman-Nya surah Luqman itu, janganlah kalian memalingkan muka di antara manusia dengan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Terakhir, sebelum masuk duduk khotbah kita yang insyaallah bermanfaat ini walaupun sebentar, kesombongan itu hanya milik Allah. Hak Allah yang hakiki, tidak ada yang harus bisa menyerupai. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa kesombongan itu pakaian Allah, kekuasaan sandangan Allah. Bagi siapa yang berani menanggalkan di antara keduanya, maka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Ini Allah berfirman dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, marilah kita saudara-saudara khotib mengimbau kepada diri kami sendiri secara pribadi dan juga kepada kita semua. Insya Allah kita semua hidup di dunia yang sementara ini bisa selalu mawas diri, bisa selalu introspeksi diri untuk selalu mengenai kehidupan kita yang banyak kekurangan ini. Semoga kita bisa meninggalkan dunia fana yang sebentar ini untuk mencapai kehidupan akhirat yang hakiki. Kata Rasulullah, innal aisha fil akhirah, bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat. Insyaallah kita bisa meninggalkan dunia fana ini dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa la karihal musyrikun wa la karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa a'udzu 'alaikum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fil ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa qadirul hajat. Allahumma ansurna nasrul din ya nasrul haq, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin, anta maulana fansurna 'alal qawmil munafiqin, anta maulana fansurna 'alal zalimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir